Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togo Apreldi. Saya berasal dari kelas B, nomor NPM saya 243510097. Di sini saya akan membuat tugas yang diberikan oleh Pak Rizky Fadila, yaitu membaca bagian bab 1 buku Pak Rizky Fadila sendiri. Bab 1, Web Arsitektur dan The Protocol Jungle. 1. Evolution of the Web dari read-only ke semantic ownership. Sejarah web bukanlah sekedar deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evolusi kapabilitas manusia dalam berinteraksi dengan informasi digital. Web 1.0 yang sering disebut sebagai era read-only web adalah masa di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital raksasa yang statis dan satu arah. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Situs web dibangun menggunakan file HTML murni yang disimpan di server fisik. Dan setiap kali ada pembaruan informasi, pengembang harus mengedit kode secara manual dan mengunggahnya ulang. Bayangkan, ini seperti membaca koran cetak. Kamu bisa membaca beritanya, tapi kamu tidak bisa langsung berkomentar di kertas koran tersebut agar dibaca orang lain. Pergeseran paradigma mulai terjadi secara drastis dengan munculnya Web 2.0 sekitar pertengahan 2000-an yang dikenal sebagai era Red Web atau Social Web. Teknologi seperti Ajax, Asynchronous JavaScript, dan XML menjadi game changer karena kemungkinan halaman web memperbarui data sebagian tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman atau reload, menciptakan halaman yang jauh lebih mulus. Di era inilah lahir raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, di mana pengguna berubah peran dari sekedar konsumen pasif menjadi konsumen konten atau content creator. Data tidak lagi hanya mengalir dari server ke klien, tapi juga mengalir deras dari jutaan pengguna kembali ke server untuk diolah dan didistribusikan. Inilah fase di mana internet mulai terasa hidup, kolaboratif, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sosial manusia modern. Namun, Web 2.0 memiliki catat arsitektural yang fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrim pada segelintir perusahaan teknologi, yaitu Big Tech. Sebagai respon terhadap isu privasi dan kepemilikan data ini, muncullah konsep Web 3.0 yang sering disebut sebagai Read on Web atau Semantic Web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna melalui desentralisasi, seringkali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer. Tujuannya adalah menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna semantik dari data dan pengguna memiliki kedaulatan penuh atas identitas serta aset digital mereka tanpa perantara. Meskipun masih dalam tahap adopsi awal dan penuh perdebatan, filosofi Web 3.0 memaksa kita berpikir ulang tentang siapa yang sebenarnya memegang kunci data kita. Di luar definisi kaku versi angka tersebut, tren web saat ini sebenarnya sudah memasuki fase hibrida yang sangat didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Kita melihat pergeseran dari pencarian berbasis kata kunci keyword based search menjadi pencarian berbasis maksud intent based search yang ditenagai oleh large language model. Aplikasi web modern tidak lagi hanya menampilkan data statis, tapi mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan menyajikan konten yang dipersonalisasi secara real time. Batas antara aplikasi natif dan di ponsel dan aplikasi web semakin kabur berkat teknologi progresif web apps yang memungkinkan web diakses secara offline. Ini adalah era di mana efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan menjadi metrik utama keberhasilan sebuah platform digital. Penting bagi seorang web arsitek untuk memahami bahwa setiap transisi versi web ini selalu didorong oleh kebutuhan akan skalabilitas dan interaktivitas yang lebih tinggi. Perubahan dari Web 1.0 ke 2.0 dipicu oleh kebutuhan web manusia
untuk bersosialisasi, sedangkan pergeseran ke arah web 3.0 atau web AI dipicu oleh kebutuhan akan kepercayaan, trust, dan efisiensi otomatisasi. Kita tidak bisa lagi membangun aplikasi dengan pola pikir tahun 2010 di mana server adalah segalanya. Kita harus memikirkan distribusi beban, edge computing, dan pengalaman pengguna yang instan. Sebagai mahasiswa, tugas kalian bukan hanya menghafal definisinya, tapi memahami trade-off arsitektur apa yang terjadi di setiap eranya. Masa depan web tidak akan berhenti di sini karena teknologi imersif seperti spatial web, IR atau VR mulai menuntut standar baru dalam pengiriman data berlatensi super rendah. Protokol-protokol lama yang sedang diperbarui atau digantikan untuk mendukung volume data masif yang dibutuhkan oleh dunia 3D dan streaming resolusi tinggi. Web sedang berevolusi menjadi sebuah sistem operasi global yang tidak terikat pada suatu perangkat keras tertentu. Oleh karena itu, memahami sejarah revolusi ini memberikan konteks mengapa teknologi tertentu diciptakan dan masalah apa yang sebenarnya ingin mereka selesaikan. Tanpa pemahaman ini, kita hanya akan menjadi tukang ketik kode yang buta arah di tengah hutan teknologi yang terus berubah. 2. Network Fundamentals, pipa digital di balik layar. Sebelum membahas kode HTML atau CSS, kita paham bahwa internet pada dasarnya adalah jaringan kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi yang paling umum digunakan dalam programan web adalah client-server arsitektur, sebuah konsep yang mirip dengan dinamika di sebuah restoran cepat saji. Di sini, klien browser di laptop atau HP kamu bertindak sebagai pelanggan yang lapar, sedangkan server adalah dapur yang menyimpan bahan makanan atau data dan koki atau logika aplikasi. Pelanggan tidak bisa sembarangan masuk ke dapur dan mengambil makanan sendiri. Mereka harus memesan melalui pelayanan sesuai dengan menu yang tersedia. Jika di dapur sedang sibuk atau pelayanan salah mencatat pesanan, maka makanan responsnya akan melambat sampai atau bahkan salah kirim. Komunikasi antara klien dan server ini tidak terjadi melalui sihir, melainkan melalui seperangkat aturan ketat yang disebut protokol dengan fondasi utama yaitu TCP atau IP. Bayangkan IP address sebagai alamat rumah lengkap dengan kode posnya yang memastikan paket data tahu kemana harus pergi di antara miliaran rumah lainnya di dunia. Setiap yang terhubung ke internet wajib memiliki alamat IP unik ini, baik itu versi IPv4 yang formatnya klasik maupun IPv6 yang lebih panjang untuk mengakomodasi ledakan jumlah perangkat IoT tanpa IP address. Internet akan menjadi ruang hampa di mana tidak ada satupun pesan yang bisa ditemukan penerimanya. IP adalah identitas lokasi di dunia digital yang memungkinkan routing data terjadi secara global. Namun, sekedar tahu alamat saya tidak cukup. Kita butuh jaminan bahwa paket data yang dikirim akan sampai dengan selamat dan utuh. Disinilah peran TCP. TCP bekerja sebagai jasa ekspedisi super teliti yang memecah file besar menjadi paket-paket kecil, memberi nomor urut pada setiap paket dan mengirimkannya satu persatu. Sebelum pengiriman dimulai, TCP melakukan ritual yang disebut three-way handshake, SYN, ACK, dan ACK. Untuk memastikan kedua belah pihak siap berkomunikasi, jika ada paket yang hilang di tengah jalan karena koneksi buruk, TCP akan meminta pengirim untuk mengirimkan ulang paket tersebut sampai data diterima lengkap. Mekanisme ini menjamin reliabilitas meskipun harus sedikit mengorbankan kecepatan karena adanya overhead komunikasi bolak-balik. Masalahnya, manusia tidak didesain untuk mengingat deretan angka IP address seperti 142.250.190.46. Kita lebih mudah mengingat nama seperti https www.google.search. Disinilah DNS (Domain Name System) berperan sebagai buku telepon internet yang menerjemahkan bahwa nama domain yang ramah manusia menjadi alamat IP yang ramah mesin. Ketika kamu mengetik URL di web browser, proses DNS resolution terjadi secara hierarkis, dimulai dari cache komputer lokal lalu ke DNS resolver hingga ke root server dan top level domain server. Proses ini berlangsung dalam hitungan milidetik, namun tanpa ada kita
Namun tanpanya, kita harus mencatat alamat IP setiap website di buku catatan fisik. DNS adalah lapisan abstraksi vital yang membuat internet dapat digunakan oleh masyarakat umum. Dalam arsitektur modern, pemahaman tentang jaringan ini sangat krusial karena seringkali masalah performa aplikasi bukan disebabkan oleh kode yang buruk. Tapi untuk latensi jaringan, konsep seperti CDN diciptakan justru untuk mendekatkan data ke pengguna dan meminimalkan jarak fisik yang harus ditempuh oleh paket data. Latensi, waktu yang dibutuhkan data untuk pergi dari titik A ke titik B, dibatasi oleh kecepatan cahaya dalam serat optik yang digunakan hukum fisika yang tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, seorang engineer yang baik harus selalu memikirkan cara untuk mengurangi jumlah perjalanan data antara klien dan server. Semakin sedikit perjalanan yang dibutuhkan, semakin cepat aplikasi terasa di tangan pengguna. Terakhir, penting untuk menyadari bahwa jaringan internet adalah lingkungan yang tidak bisa dipercaya dan penuh potensi kegagalan. Kabel bisa putus, router bisa overload, dan paket data bisa dibajak di tengah jalan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, protokol jaringan terus berevolusi untuk menyertakan fitur keamanan dan pengecekan integritas data secara bawaan. Memahami fundamental jaringan berarti memahami bahwa reliable network adalah sebuah mitos dan tugas kita lah membangun aplikasi yang tangguh di atas infrastruktur yang sempurna. Aplikasi yang hebat bukan hanya aplikasi yang berjalan saat internet cepat, tapi aplikasi yang memberikan feedback yang baik saat koneksi pengguna yang sedang lemot atau putus nyambung. 3. HTTP Deep Dive, bahasa pengantar web. Jika TCP atau IP adalah truk pengangkut barang, maka HTTP adalah aturan tentang bagaimana barang tersebut harus dikemas,